Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mei dengan NIM C0C021030 semester 4 kelas B, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Materi yang akan saya paparkan, pengertian hukum bisnis, aspek hukum dalam bisnis, sumber-sumber hukum bisnis, jenis peraturan perundang-undangan bagi landasan transaksi bisnis, dan agensi hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus suatu tata tertib masyarakat dan hal tersebut harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan bisnis adalah aktivitas manusia yang dihubungkan dengan produksi ataupun memperoleh kekayaan melalui penjualan dan pembelian barang. Maka dengan demikian, hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Ditinjau dari definisi hukum bisnis, maka adapun fungsi dari hukum bisnis yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Selanjutnya, adapun aspek hukum pokok dalam bisnis dibagi menjadi dua asas. Berdasarkan 1338 ayat 1 KUHP Perdata, 1. Asas kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. 2. Asas kebebasan berkontrak yaitu di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi kontrak yang mereka sepakati. Sumber-sumber hukum bisnis. Dalam suatu bisnis yang dijalankan, apapun itu jenis dan perusahaan atau bisnisnya, maka tidak akan lepas dari namanya sumber dari adanya hukum. Terlebih pada hukum bisnis secara umum, sumber hukum bisnis adalah sebagai berikut, yaitu hukum perdata, hukum dagang, hukum publik, peraturan perundang-undangan di luar KUHP Perdata, KUHP Pidana, dan KUHP Dagang. Adapun juga sumber-sumber hukum bisnis: pertama, peraturan perundang-undangan; kedua, perjanjian atau kontrak; tiga, traktat; empat, dunia; lima, yurisprudensi; enam, kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis; tujuh, doktrin. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi bisnis. 1. Baku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen. 13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Agensi hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin terlepas dari hukum. Contoh hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam pasal tersebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang dikeluarkan. Dengan kewajiban tersebut, konsumen terlindungi kesehatannya sebab sudah ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Demikian, aturan-aturan hukum sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum dibutuhkan karena 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan dan perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta itikat baik saja.
2. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya. Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.